Hi everyone, my name is Chris Berbicara and now you're watching Wanderlust. Enjoy the trip and get your experience. Sebelum kita berlibur di hari ini, ada banyak alasan kenapa orang itu harus berlibur dan salah satunya adalah menghilangkan stres. Betul sekali. Dan kalau kita bicara soal liburan, yang ada di kepala setiap orang biasanya pantai, ya, gunung, ataupun kota. Atau mungkin lo punya opsi lainnya, liburan lo suka kemana? Silahkan isi di kolom komentar. Mungkin lo suka ke gurun, lo suka ke bulan, suka ke Mars, Venus, Merkurius. Terserah, isi aja di kolom komentar. Dan sebelum kita berlibur, alangkah baiknya gue untuk memperkenalkan co-host gue, aka partner yang udah begini banget. Ada Wira, selaku chef di hari ini. Man! Halo Chris. Mantap, apa kabar? Baik. Baik banget ya? Baik banget. Oke, dan sebelum kita berlibur lebih jauh lagi, gue bakal ngasih tahu bahwa di hari ini kita akan liburan menuju ke... Filipina. Right? Dan sebelum kita lebih dalam lagi ngobrol tentang Filipina, gue pengen ngucapin terima kasih banyak tentunya untuk Philippines Department of Tourism, My Tour, dan juga gue pengen ngingetin jangan lupa untuk follow media sosial dari My Tours Connect @Filipina Indonesia. Dan jangan lupa untuk kunjungi website dari www.wisatafilipina.com. Alright? Wira, Yes, Chris. hari ini kita bakal bahas Filipina. Ya. Dan gue yakin lo adalah orang yang maha mengetahui tentang makanan-makanan Filipina. Iya gak sih? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Harus sih. Harus banget. Harus banget. Kalau enggak lo yang gue goreng soalnya. Oh, jangan dong. Gitu. Oke, anyway. Bicara soal Filipina. Apa yang membedakan makanan Filipina dengan makanan Indonesia? Gua rasa sih nggak beda banyak, tapi banyak something yang unik sih yang membuat perbedaan itu. Walaupun similar. Oke, walaupun hampir mirip tapi tetap ada perbedaan. Dan itulah yang akan kita explore lebih dalam lagi. Kenapa lo specifically memilih untuk menjadi seorang chef yang notabene makanan Filipina? Mungkin karena bahan-bahannya gampang ditemui sih di Indonesia. Dan juga nggak begitu jauh sih sama palate orang Indonesia buat gue. Oke, jadi karena nggak begitu jauh, karena gampang ditemui juga, akhirnya Filipina adalah negara yang unik yang akhirnya lo ambil tuh. Yes. Resipi-resipinya lo cobain. Tapi gue mau nanya deh, orang Filipina sendiri ketika nyobain makanan lo, apa komentar mereka? So far, good. Gitu. Tepuk tangan dulu dong untuk Wira. Terima kasih penonton. Itu jangan naik-naik ke atas tribun nih. Tuh, sih agak turunan dikit. Biasa anarki. Oh, anarki. Iya gitu. Tapi berarti orang rata-rata komentarnya mereka tuh lebih ke arah yaudah lo enak gitu masakannya. Dan Ya, so far oke sih karena banyak teman gue Filipin minta dimasakin dan lumayan diterima sih oleh mereka. Oke. As an Indonesian ya gue. Oke. Nah, nanti gue bakal mengundang narasumber, bukan nanti sih, sekarang juga bakal gue undang narasumber, akan ada 2 orang ya. Dan sebelum itu gue pengen nanya bocoran dulu sama Wira. Yes. Lu bakal masak apa sih hari ini, man? Hari ini ada 3 Chris. Jadi yang pertama itu 1 sup. Oke. Yang kedua beef main course. 1 sup, lalu yang kedua ada beef yang merupakan main course. Oke. Dan ada vegetables. Curry yang ketiga. Wow. Filipino style. Tapi gue yakin sama lu, ini pasti enak kan? Pasti Chris. Pasti kan? Enggak, soalnya 2 bintang tamu kita ini spesial banget men hari ini. Yang satu pernah ke Filipina, seorang perempuan cantik yang pernah ke Filipina. Iya. Lalu yang kedua itu adalah orang Filipina asli. Wow. Yoi. Tough critics. Apa? Tough critics. Oh, tough critics sih. Nah, itu dia makanya gue mohon banget hari ini lu wajib Yes, masak Chris. yang enak banget. Yes. Oke. Langsung aja kalau begitu, kita undang narasumber kita yang pertama ada Anissa Medina, Miss Asia Pacific 2016. Wow. Hai, apa kabar? Silakan duduk. Selamat datang di Wonder Kitchen. Yoi. Kalau nama programnya adalah Wanderlust, ini adalah Wonder Kitchen yang merupakan dapur tempat kita ngobrol bersama dengan para bintang tamu kita. Anissa, Iya. lebih akrab kalau aku panggilnya Nisa, Caca atau apa Medina, apa sayang? Sayang boleh. Cepet banget. Caca. Caca ya? Iya. Caca, aku dapat informasi bahwa kamu pernah pergi ke Filipina. Betul. Ngapain?
Jadi kebetulan pas ke Filipina itu aku mewakili Indonesia untuk mengikuti ajang di sana, yaitu namanya Miss Asia Pasifik Internasional yang diadakan di Filipina. Yang diadakan di Filipina gitu ya. Tapi sebelumnya aku lupa. Biasa gitu kalau udah ketemu dengan yang cantik gitu ya, biasanya Chris agak lupa. Ini kenalin dulu dong. Ini sahabat Chris juga. Ini namanya Chef Wira. Chef Wira ini Caca. Yap. Halo doang, mau kata wartel telepon. Halo, Apa kayak gitu? Halo, Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Grogi gue. Oh lu grogi orangnya? Orangnya grogi. Ya udah gitu deh. Lu masak aja berarti kalau gitu. Oke. Aman ya? Siap, aman. Yang tadi 3. Gue yakin lu bakal enak banget. Oke. Sip. Caca. Ketika pertama kali lu datang ke Filipina, kalau boleh tahu apa yang ada di kepala lu pas lu keluar dari bandara? Pas keluar dari bandara sebenarnya apa ya? Kiranya tuh kayak sama ya, kayak hampir sama kayak Indonesia gitu. Jadi nggak terlalu culture shock juga gitu. Karena Itu. budayanya pun juga mungkin hampir-hampir mirip ya sama Indonesia gitu. Jadi ini salah satu poin menarik kenapa gue pengen banget ngebahas tentang Filipina. Satu, jujur ya, gue pengen banget liburan ke Filipina. Karena apa? Ada satu cerita dulu ya. Gue pernah ketemu dengan satu orang. Gue pikir beliau tuh dari Manado gitu kan. Jadi wujudnya hampir sama. Iya. Sulawesi Utara lah. Terus ketika gue sapa ternyata dia nggak bisa bahasa Indonesia dan ternyata dia adalah orang Filipina. Ketemunya waktu itu kebetulan di salah satu pulau di Indonesia, di Pulau Bali lah. Gue ketemu di Bali. Terus pas gue sapa ya, oh ternyata orang Filipina gitu. Nah karena ada kemiripan itu, that's why gue tertarik banget untuk berangkat ke Filipina. Nah, kalau boleh tahu tadi kan kamu sempat bilang ada poin yang aku garis bawahi katanya Filipina itu hampir mirip dengan orang Indonesia gitu kan. Nah, kalau boleh tahu kita mundur dikit, berapa lama kamu waktu itu di sana? Kalau di sana itu hampir sekitar 2 minggu, 10 harian mungkin ya. 2 minggu kurang lebih hampir 10 hari Iya. gitu ya. Kapan? Kok nggak ngabarin aku? Posesif gitu. Waktu kesana itu tahun 2016, sudah lama banget. 2016 5 tahun ya, yang lalu oke. itu November 2016 kompetisinya diadakan di sana itu. Oke, tapi masih keinget jelas lah ya pokoknya waktu memori-memori di Iya, sana. betul. Foto-fotonya masih ada ya? Masih ada. Nanti kita lihat foto-foto Caca lagi di Filipina ya kan. Jangan ngarepin foto yang lain, foto Caca yang lagi di Filipina gitu. Maksudnya yang lagi wisata gitu kan, lagi main seru-seruan. Nah anyway, pada saat kamu di Filipina, tempat apa saja yang kamu kunjungi? Kalau tempat waktu itu otomatis ke Manilanya, of course ya, kalau Manila karena waktu itu aku di sana karantina ke Manila. Setelah ke Manila itu sempat berangkat ke namanya Puerto Princesa ke Palawan. Itu kayak pantai gitu. Jadi beda nih kan Manila kotanya. Terus waktu itu langsung berangkat ke kayak pantainya gitu. Buat Grand Sanongnya di situ. Oke, tapi anyway kamu tadi bilang 2016 ini bukan karantina, bukan karantina mandiri, karantina pandemi ya, bukan. Jadi ini adalah karantina kamu waktu kalau nggak salah Miss Asia Pasifik itu, internasional itu ya. Kalau boleh tahu kamu dapat juara nggak waktu itu? Waktu itu alhamdulillah belum dapat juara. Belum dapat juara ya? Tapi Tetap bersyukur. Iya, tapi dapat penghargaan waktu itu Best National Costume. Best National Costume. Kalau boleh tahu kostum apa sih kamu pakai waktu itu? Waktu itu aku pakai kostum namanya Jalak Bali, Oke. kayak burung gitu. Itu emang khusus dari Bali aku bawa. Oke, I know. Luar biasa, luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah ketika kamu lagi di Filipina itu kan kamu mengunjungi 2 tempat itu. Yes. Nah, otomatis yang paling kamu lihat mungkin lebih ke culture orang-orangnya. Terus yang kamu lihat apalagi sih selain itu alamnya juga kamu lihat? Ya, kalau misalnya alamnya, iya aku pas ngelihatnya pas di Puerto Princesa itu di Palawan, karena juga pantai itu sempat kunjungin ke namanya apa ya, underground river. Oh, Di oke. sana jadi kayak gua gitu, kita masuk ke gua. Oh, Itu bagus banget sih. Oke. Nah, kalau boleh tahu di sana tuh pantainya pasir putih atau gimana sih? Putih. Putih. Bagus Vibes-nya banget. masih inget banget ya? Masih ingat banget. Oke, ini boleh kamu ceritain nggak sih kayak vibes di sana tuh gimana waktu kamu ngerasain gitu kayak orang-orangnya kamu nyapa juga nggak atau apa kegiatan kamu di sana? Kalau misalnya di sana vibes kita ngerasa sama ya kayak Indonesia karena orang Filipina tuh kayak welcome juga ke kita. Dan mereka kayak oh orang Indonesia sama nih kayak culture-nya dan ada bahasa-bahasa yang hampir mirip juga kayak Indonesia. Oke. Iya, setipe lah kalau misalnya kayak mahal kita, terus kalau misalnya mereka ngerti juga kalau misalnya kita ngomong apa gitu loh. Ada sama lah sama-sama persis bahasanya. Oke. Jadi kayak nggak beda jauh. Kalau misalnya kayak soal makanan pun juga rasanya nggak
Nggak beda jauh juga. Oke. Jadi nggak terlalu yang kaget banget makanannya beda banget itu juga enggak. Nah makanya waktu itu di sana kamu ngerasain makanan apa? Makanan khas Filipina atau gimana? Ya waktu itu sempet ngerasain makanan khas Filipina. Jadi waktu itu aku kesana, terus kayak tiba-tiba disajiin di meja. Ini kayak kita lagi ngeliwet gitu loh. Sama nih, ada daun-daunnya juga. Terus kita makannya juga pakai tangan. Gitu. Kalau nggak salah di sana namanya kamayang loh. Kamayan. Yes. Nah pertanyaannya adalah, itu pada saat kamu lagi di sana ngobrol sama orang-orang sana, mereka lebih kayak banyak pakai bahasa apa kalau gitu? Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris banyak. Wih, jadi bisa sekalian belajar bahasa Inggris gitu di sana ya. Nih aroma-aromanya udah cium banget. Nih sayangnya video ini belum bisa menghasilkan aroma karena gue yakin kalau menghasilkan aroma lo akan lapar. Selapar-laparnya gue rasa. Chef, bentar lagi mateng. Apa gimana? Tenang aja. Baunya yang nggak mencium gini juga nggak waktu di Filipina? Of course, wangi banget. Nah, pertanyaannya adalah ketika kamu ke Filipina, apa hal yang paling bikin kamu pengen balik ke sana? Pengen balik ke sana tentunya pertama karena orang-orangnya memang ramah sama kita. Satu, orang-orang Filipina ramah. Terus yang kedua adalah mungkin aku pengen banget kalau misalnya balik lagi ke sana kan beda ya antara pageant sama aku pengen travel sendiri ke sana. Oke. Beda kan? Emang bedanya di mana sih kalau pageant kan? FYI, pageant itu kayak apa sih, kayak apa ya, kayak pageant tuh semacam kayak yang kamu lakukan itu ya, Miss Asia Pacific itu ya, kayak. Jadi jadwalnya sudah terschedule gitu loh. Kalau misalnya pas di Manila kita ngapain, pas di sana kita ngapain. Nggak ada jam bebas tuh? Oh enggak sih waktu itu. Enggak ada. Jadi memang aku harus ngikutin schedule-nya di sana kayak gimana gitu. Berarti dari awal kamu landing sampai selesai acara puncak sampai kamu pulang itu udah ada jadwalnya semuanya. Sudah ada. 10 hari. Iya. Berarti yang bikin kamu pengen balik, satu, kamu bukan karena pageant, tapi yang satu lagi kamu pengen banget balik ke sana karena memang liburan. aku pengen travel sendiri di sana karena belum ke explore semuanya karena kan aku juga sebelum ke sana aku nge-research dong, Filipina tuh ternyata banyak banget kayak alam-alam yang bagus, pulau-pulau yang bagus yang nggak sempat aku kunjungin pas saat aku karantina gitu. Nah, itu hasil research kamu sebelum kamu ke Filipina, apa yang sampai sekarang ibaratnya jadi utang lah gitu, kayak gue harus ke sana tapi belum kesampaian apa? Waktu itu yang terkenalnya kan Cebu ya, terkenalnya Cebu Island. Cebu Island. Terus habis itu ada yang kayak apa ya, semacam kayak bukit-bukit kayak coklat, habis itu bagus banget sih. Ya. Anyway, tadi kita udah ngobrol barengan sama Wira. Sedikit sih sebenarnya ngobrol bareng sama Wira karena dia chef yang specifically bicara tentang makanan Filipina. Lalu yang berikutnya kita udah ngobrol juga barengan sama Caca yang sebagai orang Indonesia yang pernah ke sana dan point of view-nya. Nah sekarang seperti janji gue di awal, kita akan mendatangkan orang Filipina asli. Wow, so ladies and gentlemen, please welcome Miss Jamie Rosario Ong. Silahkan. Hey, hello. Hai Miss, apa kabar? Baik. Good ya? Bisa bahasa dong. Oh bisa bahasa juga? Oke. Gue udah mau mempersiapkan skill bahasa Inggris tingkat dewa gue padahal ya kan. Dan FYI, Miss Jamie Rosario Ong ini adalah dari Brands Manager PT Mika International Indonesia. Yes. Can you explain us about Mika International Indonesia? Oke, bahasa Inggris ya? Bahasa Indonesia boleh. Oh gitu. Oke, jadi PT Mika International Indonesia itu singkatannya itu Magsaysay Center for Hospitality and Culinary Arts. Jadi itu training center buat orang Indo yang mau naik ke kapal pesiar atau yang mau kerja di bidang hospitality. So kita yang training orang Indo itu. Soalnya kita partner juga sama PT Alpha Magsaysay International, one of the top 5 lah di seluruh Indonesia buat manning agency ke kapal pesiar. Dan ini gue yakin banget nih, lo yang nonton pasti udah pengen nulis komentar, ini kok orang Filipina jago banget bahasa Indonesianya. The question is, udah berapa lama Miss tinggal di Indonesia? Saya udah 8 tahun di Indonesia. And I love the country ya. I really love Indonesia banget. I married one. So, saya punya suami orang Indo. Maaf nih. Mulai ngerti. Jadi, Miss itu tinggal di Indonesia, Miss Jamie itu sekarang tinggal di Indonesia, udah 8 tahun. Yes. Dan alasan menikah dengan orang Indonesia adalah karena cinta Indonesia. Yes.
Karena mencintai Indonesia dan tidak mungkin menikahi sebuah negara, jadilah Miss Jamie menikahi seorang laki-laki dari Indonesia. Iya, betul. Wow. Betul sama sekali. Bener-bener pantesan lancar banget ya. Anyway, pertama kali datang ke Indonesia, apa yang bikin jatuh cinta dengan negara ini? Sebenarnya Indonesia itu sama ya, mirip ya. Mirip Ini banget relate ya sama tadi ya, udah. Philippines. Jadi weathernya itu cuacanya sebenarnya lebih panas ya kalau di Oke. Philippines. Oke. Soalnya kita dekat sea, Oh, di laut, pantai, area pesisir lah laut, gitu ya, ya oke. betul. Nah terus ya kita punya musim hujan, summer kita punya juga. Terus makanannya hampir sama, tapi orang Filipina itu nggak suka pedas. Ada beberapa yang orang Filipina suka, Oke. tapi not all of them lah Oke. yang suka. Ini ada beberapa poin yang Chris tangkap. Tadi yang pertama adalah cuaca dari Filipina yang sedikit lebih panas dari Indonesia. Yes. Sedikit lebih panas dari Indonesia. Sedikit lebih panasnya nggak bisa spesifikly gue jelasin kayak 0,28 derajat Celcius lebih panas atau 0,35. Gue nggak bisa jelasin, tapi setidaknya secara rasa gitu otomatis lebih panas karena pesisir gitu ya. Oke, nah terus bicara soal Filipina, tempat yang paling wajib dikunjungi, apa itu? Banyak ya. Banyak. Actually benar-benar banyak ya. Kalau menurut saya, soalnya saya orang apa ya namanya Cavite. Cavite? Itu kita kan punya kayak 3 pulau ya. Jadi ada Luzon, Visayas, dan Mindanao. Oke. Nah kalau Cavite itu di Luzon. Oke. Yang tadi kalian ngomong itu Cebu di Visayas yang kedua. Oh iya, tadi kamu sempat ngomongin Cebu ya. Kalau yang diomongin sama Miss Jamie, Saya kamu Luzon. yang baru pernah kesana berarti baru Cebu. Baru Cebu malah belum pernah juga ya? belum pernah kan mau ke sana. Kita- Karena pas travel bareng ya. Palawannya juga Iya. sebenarnya dekat Visayas juga gitu. Oh, Nah kalau saya lebih ke Luzon, soalnya saya kerja berapa tahun di Manila atau Makati juga saya pernah, dan sekolah saya juga Manila, Oke. dan Cavite itu kayak 2 jam lah dari Manila jauhnya maksudnya. Oh oke. Nah sekarang kalau kita ngomongin soal Filipina, let's say kita bicara soal tadi di awal kita sempat ngomong soal gunung, pantai, dan kota. Kota tuh maksudnya mungkin buat orang-orang yang suka backpackeran terus yang kalau traveling tuh kayak Chris tipikalnya yang nongkrong, jadi kayak suka banget ngobrol dengan warga-warga lokal itu. Jadi Chris ngegambarnya sebagai liburan ke kota, ya kurang lebih kayak gitu gini. Nah kalau di Manila berarti kalau pantai ada, otomatis ada. Ada. dong. Ada berapa pantai yang wajib dikunjungin? Banyak sih, tapi kita ada 3.100 islands ya. 3.100 island. Banyak juga Banyak. Ci, ternyata Ci. Kalau nggak salah ya, Iya astagfirullah. berapa? Aku salah dong. Ya wajar 8 tahun cuy. 365 hari kali 8 di Indonesia. Jadi ya sebenarnya nggak lupa, tapi lebih tepatnya kayak nggak ngitungin satu persatu aja. Iya gitu. dong. Lu bayangin lo ngitungin pulau gimana ceritanya. Kurang lebih sekitar ada 3.000 pulau. Artinya dari setiap pulau itu ada possibility untuk kita bisa datang ke pantai-pantainya itu ya. Iya, Nah kalau bicara pantai yang paling recommended apa? Ya semua orang udah tahu Boracay ya. Boracay. Iya, Oke. itu number 1 lah buat pantai. Semua orang asing pasti ke sana. Tapi ada juga yang Puerto Princesa di Palawan. Oh kamu udah pernah ke situ ya? Nah, dan kenapa orang ke sana? Because white sand. Jadi Yang pantai- apa tadi pantainya namanya? white sand Putih gitu, pasirnya putih. Oh, Jadi oke. semua orang ke sana gara-gara ya white sand, terus foto. Ada gunung juga di Palawan. Jadi Oh. kayak Bali lah, ada gunung dan ada Pantainya pantai. juga. Oke. Nah kalau bicara soal gunung, Gunung. maksudnya area-area yang dingin ya, area yang sejuk. Kalau gunung bisa di Batangas, bisa juga ada yang mereka bilang itu apa ya? Mereka itu hiking, jadi Oke. di Batangas atau di Laguna gitu. Nah, tapi kalau saya yang maunya dingin kan kayak kita ya di Jakarta kerja keras terus pusing, terus tiba-tiba mau refreshing lah sedikit atau sebentar, kita ke Tagaytay.
Tagaytay. Yes, itu Tagaytay. dari Manila ke Tagaytay itu sekitar 2 jam. Dari Manila ke Tagaytay 2 jam. Betul. Dan Sama kayak Jakarta Bandung ya. Kalau nggak macet. Jakarta Puncak kalau macet. Yes. Nah, pertanyaannya di sana macet nggak sih? Macet lah. Oh ada, tetap macet ada ya? Iya pasti macet, but nggak separah ya. Oh, Macetnya ya oke lah. Iya, masih ada rongga untuk nyelip jalan lah gitu. Nah, betul. Maksudnya orang-orang sana lebih suka berkendaraan apa? Kendaraan umum, roda 2 atau mobil atau mungkin? Kalau motor itu nggak serame di Indonesia ya. Oke. Tapi kita public transportationnya oke sih. Jadi pas saya belajar kan saya tinggal di Cavite kayak Bogor lah. Terus belajarnya dan kerjanya di Manila. So saya ride itu public transportation jadi bus. Nah kalau sini kayak Transjakarta ya. Nah public transportationnya bagus banget. Ada jeepney, mungkin coba cari ya. Jeepney itu yang paling terkenal di Philippines. Itu ekuivalen ke angkot. Angkot disebutnya jeepney. Iya, itu jeepney dan sama banget kayak angkot, tapi angkot itu kan warna biru, warna merah. Jeepney warna apa? Pelangi? Kalau jeepney itu tergantung pemiliknya. Mereka itu bikin kayak rame. Oke di Lampung ya, kayak di Lampung ya. Betul. Nomor itu tidak menentukan ya, buat yang tinggal di Lampung, gue yakin lo tahu semua karena gue pernah tinggal di sana. Jadi nomornya di sana tuh nggak abstrak gitu, jadi nomor ini nggak trayek ini tapi terserah gitu, tergantung penumpangnya. Kalau di sana tergantung pemiliknya. Yes. Sebenarnya itu warnanya silver, kayak warna aluminium gitu ya. Nah, tapi mereka itu bikin rame, kayak banyak warna, nanti hijau, nanti kuning, terus banyak decorationnya. Kalau yang ten-tennya juga rame juga, bisa ada nyanyi. Klakson. Ten-ten. Kalau di sini telolet. Iya, yang sobat viral tuh. Telolet gitu. Di Filipina juga banyak macam teloletnya. Oke, I see. Nah, anyway sebelum dilanjutin lagi, Miss Jamie, Chris penasaran banget karena beberapa kali Chris research tentang Filipina dan Chris tuh nangkep ada tiga poin seru yang bakal Chris kunjungin. Pertama ada Cebu Island, terus habis itu kita bicara soal Manila, terus bicara juga tentang satu lagi Bohol. You know that 3 points ya? Iya, Bohol. Let's talk about Cebu Island first. Cebu itu dari Visayas ya. Nah, jadi itu yang di tengah of our country. Dan Cebu kenalnya banyak cewek yang cantik. Wah. Tapi kayaknya nanti kita pas mendarat di Manila, kamu di Manila aja. Kamu liburan kemana? Aku lagi naik ke Cebu Island. Jadi bisa dibilang bahwa Cebu Island adalah pulau penghasil perempuan cantik dari Filipina. Yes, benar. Buat cowok-cowok ya di note. Ya buat cowok-cowok ya silakan. Buat para perempuan juga yang mungkin pengen belajar tentang apa sih rahasia kecantikan. Rahasia kecantikan Cebu Island. Yang gitu-gitu ya kan? Benar-benar. Iya bisa. Jadi satu daerah penghasil perempuan-perempuan yang cantik lah. Nah, Cebu Island gitu ya. Betul. Kenapa bisa diindikatorin penghasil perempuan cantik? Mungkin ya, saya kan nggak dari sana ya, tapi mungkin bloodline kita emang dari Spanish gitu. Jadi kita memang campuran. Ada campuran Filipino, Spanish, campuran Amerika. Nah kalau saya campuran Filipin dan Chinese. Nah papa saya orang Cina. Nah kalau tadi kita udah membahas mengenai destinasi wisata, kita juga udah membahas mengenai kegiatan Caca di sana juga. Ada hal yang belum kita bahas yaitu tentang culture dan makanan. Ini adalah poin penting juga, kenapa? Karena ketika orang datang ke sana kan nggak cuma mikirin tempat wisatanya, nggak hanya mikirin gue bakal tidur di mana, terus gue bakal kemana, tapi yang wajib dipikirin juga adalah tentang mungkin bahasa, lalu yang berikutnya karakter masyarakat di Filipina sendiri, lalu yang berikutnya juga tentang makanan. Kita bicara culture dulu. Oke. Mostly bahasa yang digunain apa?
Hah? Bahasa yang digunakan apa? Bahasa Tagalog, namanya Tagalog. Tagalog. Ya. Nah, jadi itu hampir semua ya bisa bahasa Tagalog dan itu mirip sama bahasa Indonesia. Oh, mirip sama bahasa Kayak Indonesia. si Caca bilang kan tadi, kalau aku sayang kamu, mahal kita. Oh. Nah, iya mahal kita. Mahal kita. Coba kamu bilang gitu ke aku. Mahal kita. Udah kita aja udah mahal-mahalannya deh kan. Nah, harusnya jawab dong. Apa tuh jawabannya? Mahal kita din. Mahal kita din. Itu kayak aku sayang kamu juga. Oke, tapi mayoritas setiap hari dan sehari-hari orang menggunakan bahasa Tagalog atau bahasa lain? Kita semua bahasa Tagalog dan pasti ada dialek. Dan the second one itu bahasa Inggris. Nah, jadi semua orang Filipina bisa bahasa Inggris. Oh, semua orang Filipina bisa bahasa Inggris. Betul. Berarti bisa dibilang bahasa nasionalnya itu ada dua. Iya. Tagalog dan Inggris. Tagalog sih. Oh, Tagalog bahasa Tapi nasional. ya gara-gara kita open country gitu dan orang asingnya juga banyak. Oke. Jadi kita dari bayi ya udah diajarin bahasa Inggris. Oh, jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang Enggak. mungkin bicara tentang kalau misalkan ngomongin soal datang ke sana worry bahasanya pakai bahasa apa, bahasa Inggris semua orang bisa dengan bahasa Inggris di sana. Bisa. Driver bisa oke. bahasa Inggris, yang minta duit gitu. Bisa. Sorry, Beggar. pengemis gitu. Pengemis. Oke. Nah, itu pasti bisa juga bahasa Inggrisnya. Jadi nggak susah buat ngobrolan sama lokalnya. Soalnya semua bisa bahasa Inggris. Dan kalau ke sana juga semua tulisannya bahasa Inggris. Oke. Nah, nggak kayak contoh kayak yang country yang lain ya. Bahasanya kayak itu apa sih, nggak ngerti. Iya. Nah, tapi kalau di Filipina semua bahasa Inggris. Jadi pasti paham semua orang asing. Oke. Iya, betul. Oke. Nah, kalau ngomongin soal bahasa Tagalog, kira-kira sapaan nih. Kalau misalnya Chris lagi nyapa nih, "Hai, apa kabar semuanya?" Ngomongnya apa? Mabuhay. 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 Gitu ya? Ang pangalan ko ay Chris. Oke, nih. Gini deh. Nama aku Chris. Ang palangko Ang na Chris. pangalan Ang pangalan ko ko ay ay Chris. ang pangalan ko ay Chris. Betul. Oh, ini persiapan. Gue nanti pas ke Cebu Island. Pas nanti ke Cebu Island ngomongnya berarti mabuhay. Iya. Ang palangko ay Chris. Ang pangalan ko Ang palangan ko ay ay Chris. Chris. Nah, kalau mau ngobrol sama orang yang cantik, Oke. hai maganda. Oh, itu hai cantik gitu ya? Iya, hai cantik. Kalau di Jogja gombal kamu gitu. Jangan dong. Oh enggak ya, dia nggak akan kayak, iya apa sih gitu. Pasti orangnya kayak gitu doang. Oh iya, kayak Caca gitu ya. Iya. Apa panggilnya gimana? Hai maganda. Hai Maganda. Itu cantik. Oh. Nah, kalau buat cowok, Pogi. Hello Pogi. Pogi. Yes. Pogi itu ganteng. Iya, betul. Oh, kalau aku ganteng sekali, bahasa Tagalognya apa? Pogi, aku ay Pogi. Aku I Pogi so much. Campur ya, campur bahasa ya. Campur sari ya. Coba kamu dong latihan pakai bahasa Tagalog. Coba. Latihan nanti kan kita pisah di Manila. Kamu ke Manila. Iya, kamu Manila. Terus kamu tadi ke pulau apa tadi? Palawan. Terus aku nanti ke Cebu. Nanti kita setelah 2 minggu lah baru ketemu lagi di Manila. Jadi nggak liburan bareng. Dan sorry, sebenarnya itu ada juga ya. Itu one of the culture juga orang Filipina. Jadi kalau mau pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, tapi harus dipakai po di akhir. Jadi kayak good morning po, good evening po. Kenapa kayak gitu? Semacam Itu po-nya buat respect. Oh. Nah, kalau ngomong sama orang tua, hello po, hi po, good evening po. Jadi kayak campur bahasa Inggris, tapi harus tetap tetap ada po. Oke, good morning po. Nah, betul. My name is Chris po. Yes. Do you have coffee po? Nah, I wanna order a noodle po. Iya. betul. Serius cuy, lu pikir ini bercanda? Enggak, ini serius. Serius, jadi po-nya itu PO petik atas atau POK? Enggak, PO. PO aja. Po. Pinky Winky Dipsy Lala po. Po. Oh, remember that whenever you going to
Filipina po using. Jadi kenapa harus menggunakan itu? Kalau Chris pribadi ya, tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sedikit bahwa ketika kita ke sebuah negara atau ke sebuah daerah, nggak usah daerah deh, kita ke daerah lain aja kalau kita bisa respect dan menghargai culture-nya. Yes. Minimal tahu bahasa obrolannya mereka. Betul. Pasti di sana mereka juga akan respect sama kita. Nah, salah satu caranya adalah ketika kita misalnya ke Filipina, salah satu poin pembelajaran kita hari ini adalah jangan lupa menggunakan kata po. Ya. Even lo pakai bahasa Inggris. Betul. Nah, jadi kalau mau bilang iya, jadi ngomongnya opo. Oh. Kayak bahasa Jawa ya, kalau nggak Opo. salah ya. Yo. Iyanya apa bahasanya? Opo. Opo. Iya. Oh. Nah, jadi mau tanya oh, bla 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 bla, opo. Oh. Atau mau tanya juga apa kabar? Kamusta po? Gitu. Oke, jadi ada kata po yang digunakan. Yes. Oke. Nah, Itu sign of respect semua orang Filipina. oke, sign of respect. Jadi itu dia ya. Selain kita respect sama culture-nya, kita respect sama budayanya, jangan lupa juga kalau mau berangkat ke sana, beli tiketnya di MyTours saja. Itu dia. Dan jangan lupa juga Chris pengen ngingetin ya. Chris pengen ngingetin jangan lupa juga untuk follow media sosial dari @MyToursConnect @Filipina Indonesia. Dan jangan lupa kunjungi website di www.wisatafilipina.com.